Halo teman-teman, kembali lagi di Bongkar Film. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, saya akan membahas kelanjutan dari Blue Eye Samurai. Sebelum ceritanya dimulai, pastikan teman-teman sudah menonton part sebelumnya terlebih dahulu, supaya kalian bisa memahami jalan ceritanya. Link videonya sudah tercantum pada kolom deskripsi di bawah. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Setelah meninggalkan Mihonoseki, Mijo akhirnya berhasil sampai di benteng persembunyian Fowler. Dia kemudian menggunakan jalan rahasia yang diberitahukan Madam Kaji untuk masuk ke sana, yaitu melalui gorong-gorong bawah tanah. Di dalam tempat itu dia menemukan hal yang sangat mengerikan, yaitu tulang belulang anak-anak dengan jumlah yang sangat banyak. Dia pun terus menelusuri lorong tersebut dan akhirnya menemukan sebuah pintu yang terkunci. Dengan peralatan yang dibawanya, dia kemudian coba membuka pintu tersebut. Namun hal aneh tiba-tiba terjadi, dan secara mengejutkan air seketika langsung memenuhi tempat itu. Walau demikian, Mijo tak mau menyerah. Dia terus berusaha untuk membuka pintu tersebut. Dan setelah beberapa saat, pintu itu akhirnya berhasil terbuka. Dengan cepat dia segera keluar dari tempat itu. Dia pun akhirnya berhasil masuk ke dalam kastil. Terlihat dua orang prajurit yang sedang berjaga. Salah satu dari mereka hampir saja memergoki Mijo, tapi dengan cepat Mijo langsung menghabisinya. Dia juga membunuh prajurit lain yang sedang berjaga. Namun sial baginya, seorang prajurit di lantai 2 melihat aliran darah di lantai. Dengan cepat dia langsung membunyikan lonceng peringatan, tepat sesaat sebelum Mijo membunuhnya. Dari tempat itu, kita dibawa menuju lantai 9 kastil tersebut, tempat di mana Fowler dan para kroninya bersembunyi. Tampak di sana ada Master Chiba, penasihat Shogun yang menjodohkan Akemis sebelumnya. Bersama-sama mereka ternyata hendak menggulingkan Shogun dari tahtanya. Fowler mengaku telah menyelundupkan banyak senjata api dari barat, sementara Master Chiba yang akan mempersiapkan pasukan bagi mereka. Namun kendati demikian, mereka sangat khawatir karena Keshogunan memiliki lebih banyak pasukan dari mereka. Namun jumlah bukanlah menjadi masalah bagi Fowler. Dengan senjata apinya, dia sangat yakin mereka bisa memenangkan pertempuran. Fowler lalu memperlihatkan sebuah pistol pada mereka. Dengan pistol itu dia akan membunuh Shogun dan semua keluarganya. Seorang pelayan tiba-tiba mendatangi mereka dan mengabari kalau Mijo telah berhasil masuk ke kastil. Mengetahui itu membuat Heiji Shindo sangat panik. Sosok iblis yang menebas tangannya telah datang untuk membunuh mereka. Dia kemudian mulai mengamati Mijo melalui teleskop jarak jauh yang terpasang pada setiap sudut bangunan tersebut. Sementara itu, Mijo mulai menaiki lantai berikutnya. Namun tiba-tiba lorong bangunan itu mulai menyempit, bersamaan dengan munculnya tombak-tombak yang sangat tajam. Dengan kelincahannya, Mijo berusaha melewati perangkap tersebut. Namun salah satu dari tombak itu berhasil mengenai kakinya. Walau begitu, Mijo tak mudah menyerah. Dengan kaki yang terluka, dia terus berjalan menaiki lantai selanjutnya. Dia pun kembali dihadapkan pada jebakan yang tak kalah mematikan dari sebelumnya, yang mana lantai yang diinjaknya tiba-tiba terbuka, dengan jeruji besi yang siap menghujamnya jika terjatuh. Namun berkat pedang panjangnya, Mijo bisa melewati perangkap tersebut. Belum sempat meninggalkan tempat itu, para prajurit Fowler tiba-tiba datang mengepungnya. Mau tak mau, Mijo pun melawan mereka tanpa pedangnya, melempar mereka satu persatu ke dalam lubang yang penuh dengan jeruji besi tersebut, sampai hanya tersisa satu dari mereka semua. Namun Mijo tidak membunuhnya. Sebagai gantinya, Mijo memerintahkannya untuk mengambil pedangnya. Setelah itu, Mijo berjalan menuju lantai berikutnya, walau tubuhnya dalam keadaan yang sudah terluka parah. Keberhasilan Mijo melewati semua jebakan itu membuat Heiji Shindo sangat panik. Tapi Fowler yakin kalau bunga-bunga beracunnya bisa menghentikan Mijo. Sementara itu, Mijo sampai di sebuah ruangan, yang mana tempat itu terlihat seperti sebuah taman.
Seekor monyet lalu mendatanginya dan memberikannya sebuah bunga. Namun tiba-tiba, monyet itu meniup serbuk yang ada di bunga itu pada Mijo. Ketika menghirupnya, Mijo pun mulai berhalusinasi. Dia melihat banyak monyet ganas tiba-tiba datang menyerangnya, yang kemudian membuat Mijo tak punya pilihan lagi selain meledakkan tempat itu dengan granat yang disimpannya. Ketika sudah tersadar, Mijo kembali melanjutkan langkahnya. Dia membuka sebuah pintu menuju lantai berikutnya. Namun apa yang dia temukan di balik pintu itu sungguh di luar dugaan. Ada banyak tahanan manusia yang telah berubah layaknya monster. Ketika pintu sel terbuka, satu persatu dari mereka kemudian mulai menyerang Mijo. Namun dengan pedangnya Mijo bisa menghabisi mereka semua. Dari salah satu sel, Mijo menemukan Taigen yang sudah babak belur. Mijo lantas membawanya keluar dari tempat itu. Ketika mereka sampai di lantai berikutnya, Okiyama yang ternyata masih hidup telah menanti mereka. Mau tak mau, Mijo pun menghadapi pria bertubuh besar itu. Namun awalnya dia sangat kewalahan karena perbedaan ukuran tubuh di antara mereka. Mijo bahkan hendak diremukkan olehnya. Tapi Mijo pantang menyerah. Dia menggigit hidung Okiyama untuk melepaskan diri, lalu menyerang pria besar itu dengan kelincahannya. Sampai akhirnya Mijo berhasil menusuk lehernya. Walau demikian, Okiyama masih bisa bertahan. Dia lalu menangkap Mijo dan mulai mencekiknya. Lagi-lagi Mijo pun tak ada pilihan lagi. Mijo lalu menancapkan sebuah granat pada leher Okiyama, yang seketika meledakkannya di saat itu juga, serta menghancurkan seisi tempat itu. Ketika tersadar, Mijo melihat Taigen yang hampir terjatuh. Dengan cepat dia pun langsung menangkapnya. Mereka berdua pun bergelantungan pada pedang Mijo yang tertancap pada dinding kastil tersebut. Mijo kemudian mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menggendong Taigen memanjat dinding kastil tersebut. Sementara itu, Heiji Shindo kembali memeriksa Mijo melalui teleskopnya, dan ia tak menemukan jejak keberadaannya. Hal itu membuatnya sangat panik bukan kepalang. Ia lalu memperingatkan para kroninya mengenai Mijo, tapi Fowler tak terlalu menghiraukannya. Sampai tiba-tiba, Mijo membunuh salah satu dari mereka dan menerobos masuk melalui jendela. Tapi Fowler sudah bersiap dengan senapannya dan kemudian langsung menembak Mijo. Untungnya Mijo masih bisa selamat berkat pedangnya, tapi pedangnya harus patah akibat peluru senapan tersebut. Dengan pedang patah itu dan sisa tenaganya, Mijo kemudian coba menyerang Fowler. Tapi sayang Mijo sungguh tak berdaya di hadapannya. Fowler lalu menegaskan padanya kalau Mijo beruntung masih hidup sampai sekarang, tak seperti anak campuran lain yang telah dia bunuh, dan jasad mereka lain memenuhi jalan rahasia menuju kastil tersebut. Ketika melihat sebuah tanda di lengan Mijo, Fowler seakan mengetahui sesuatu tentang Mijo. Dia kemudian menghajar Mijo habis-habisan. Sementara itu Taigen berusaha membantunya, tapi dia malah berakhir sama seperti Mijo, dihajar sampai tidak berdaya. Melihat itu Mijo tak tinggal diam. Dengan sisa kekuatannya, dia langsung membawa Taigen melompat keluar dari kastil itu. Sesaat kemudian, tanpa diduga Ringo muncul untuk menyelamatkan mereka. Ringo lalu membawa mereka berdua pada Master Eiji. Awalnya Master Eiji tak mau membukakan pintu untuknya. Namun ketika menyebut nama Mijo, Master Eiji langsung membawa mereka masuk ke dalam. Sementara di tempat yang berbeda, Fowler bersama kroninya mulai menjalankan rencana mereka. Dia bersama rombongannya berangkat menuju Edo. Di perjalanan mereka singgah di rumah bordil Madam Kaji untuk sekedar memuaskan hasrat biologis mereka. Fowler lalu memberitahukan pada Heiji Shindo kalau senjata mereka akan diselundupkan melalui kapal ikan dalam 2 hari lagi. Dengan itu mereka akan mengambil alih kastil keshogunan, sementara Fowler sendiri yang akan membunuh Shogun dan juga semua anggota keluarganya. Tanpa diketahui oleh Fowler, Heiji Shindo diam-diam telah berkhianat padanya. Dia mengirim surat pada seseorang dan memintanya menggeledah setiap kapal yang datang dalam 2 hari. Heiji Shindo ingin mendahului Fowler mendapatkan senjata tersebut. Dan ternyata surat itu ditujukan pada Master Chiba yang juga berkhianat. Bagi mereka Fowler akan menjadi wabah di Jepang. Oleh sebab itu mereka harus membunuhnya.
dan juga menemukan senjata itu sebelum mencapai Edo. Kita lalu dibawa menuju Edo. Terlihat Akemi yang sedang bersiap-siap untuk acara pernikahannya yang tepat diadakan pada perayaan Matsuri musim semi. Akemi sendiri masih bersikeras tak mau menikah. Sang ayah pun kembali meyakinkannya kalau apa yang dia lakukan demi kebaikan mereka. Dari beberapa hadiah pernikahan, Akemi menemukan seekor burung di dalam sangkar. Di saat itu juga dia pun langsung melepaskannya, kemudian mengikuti kemana burung itu terbang. Namun tiba-tiba, seorang pria memanah burung itu sampai tewas. Hal itu membuat Akemi sangat marah padanya. Namun kemarahannya tak dibalas sepatah kata pun. Ternyata pria itu adalah putra bungsu Shogun yang bernama Takayoshi, orang yang akan menjadi suami bagi Mijo. Rumor mengatakan kalau dia orang yang sangat kejam. Ia bahkan tak pernah mau berbicara pada siapapun. Mengetahui semua itu membuat Akemi sangat frustasi, sampai-sampai dia mencoba untuk bunuh diri. Tapi Seki langsung menghentikannya. Seki lalu berusaha meyakinkannya kalau pernikahan ini adalah jalan terbaik bagi Akemi. Seki sangat paham bagaimana sifat Akemi karena dia selalu mendampingi Akemi sejak masih kecil, tepatnya sejak ibu Akemi meninggal. Seki menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan Akemi untuk menghadapi dunia nyata seperti saat ini. Karena itu dia pun sangat yakin kalau Akemi pasti bisa bertahan di Edo. Ketika berjalan-jalan di kota, Akemi secara kebetulan bertemu dengan Madam Kaji. Dia lalu singgah untuk menemui teman-temannya itu. Mereka pun sangat kaget ketika melihat penampilan mewahnya. Madam Kaji berkata kalau mereka diundang ke Edo sebagai penghibur pada pernikahan putra bungsu sang shogun. Akemi lalu memberitahukan kalau itu merupakan pernikahannya. Namun pernikahan itu tak seindah seperti yang mereka pikirkan. Akemi berpikir banyak ular jahat di sekitarnya. Madam Kaji lantas memberikan beberapa wejangan padanya agar Akemi mengambil kendali atas suaminya. Dengan begitu dia bisa memutuskan sendiri apa yang diinginkannya. Scene lalu berpindah. Setelah beberapa waktu, Taigen dan Mijo akhirnya tersadar. Taigen pun sangat berterima kasih pada Mijo karena dia sudah menyelamatkan hidupnya. Mijo lalu meminta Master Eiji untuk menyambung kembali pedangnya. Tapi sayang Master Eiji tak bisa melakukannya. Pedang itu patah karena campurannya yang salah, yang mana pedang itu terlalu murni dan harusnya dicampur dengan baja yang baru. Mijo lalu meminta Master Eiji untuk menempa ulang pedangnya. Tapi Master Eiji langsung menolaknya. Ia melihat kalau kemarahan masih berkobar di dalam diri Mijo. Mijo pun memutuskan untuk menempa pedangnya sendiri. Dia lalu pergi ke hutan, lalu menggali sebuah lubang untuk membuat sebuah tungku pembakaran. Dan setelah itu membakar pedangnya pada tungku tersebut. Pada keesokan paginya, Mijo membongkar tungku api itu dan mendapati kalau pedangnya sama sekali tak bisa dilelehkan, yang mana kondisinya masih sama seperti sebelumnya. Hal itu membuatnya mulai putus asa. Sampai kemudian Taigen datang membawa makanan untuknya. Dia kemudian coba menghibur Mijo dengan berkata kalau Mijo bisa mengalahkan Fowler tanpa pedangnya. Dan untuk yang pertama kalinya, Taigen akhirnya mengakui kalau Mijo lebih baik darinya. Mijo lalu memberitahukan pada Taigen kalau Akemi saat ini ada di Edo untuk menikahi putra sang shogun, dan dia telah membiarkan Akemi dibawa begitu saja. Mengetahui itu membuat Taigen sangat kecewa padanya. Dia lalu hendak pergi menyusul Akemi ke Edo. Namun Mijo memperingatkan kalau di sana terlalu berbahaya, sebab Fowler akan menyerang kastil shogun. Akan tetapi Taigen tak peduli dan tetap pada keputusannya. Sementara itu, acara perayaan pernikahan Akemi sudah dimulai. Banyak para pejabat tinggi yang hadir pada acara itu. Perayaan pun dibuka dengan menyantap hidangan yang sudah disiapkan. Sementara Akemi mendapat hidangan yang khusus, seperti hati kelinci dan juga sperma kuda, yang diyakini mujarab untuk kesuburan. Semua hidangan itu atas saran dari ibu mertuanya. Tapi Akemi bisa mengatasi dan memakan semuanya. Namun ketika membuka hidangan terakhir, dia pun sangat terkejut, yang mana di depannya tersaji burung kecil yang dia lepaskan sebelumnya. Untuk sesaat Akemi sangat panik dan tak tahu harus berbuat apa. Namun mau tak mau dia tetap menyantapnya. Scene lalu berganti.
Master Eiji mendatangi Miju yang sedang menyendiri. Sang master lalu berkata kalau dia melatih Miju bukan untuk menjadi manusia ataupun iblis, melainkan menjadi seorang seniman yang baik. Sebagai seniman berarti hanya melakukan satu hal, yaitu memberikan semua yang dimilikinya demi seni, seperti kekuatan, kelemahan, cinta, dan juga rasa dendam. Pada malam harinya, Miju kembali membuat sebuah tungku pembakaran. Dia lalu melepaskan semua pakaiannya, lalu melukis tulisan sutra hati pada sekujur tubuhnya. Setelah itu dia kembali membakar pedang patahnya, namun kali ini dengan bantuan Master Eiji. Kembali pada Akemi, dia mendapat hadiah burung dari suaminya sebagai ganti sebelumnya, tapi itu malah membuatnya sangat marah. Akemi lalu mendatangi Takayoshi lalu menamparnya. Dengan terbata-bata suaminya itu berkata kalau burung itu dia berikan sebagai permintaan maaf atas sikap ibunya. Setelah mendengar suaminya itu, Akemi akhirnya tersadar kalau Takayoshi seorang yang gagap, karena itulah dia sangat jarang berbicara. Ia lalu meminta suaminya itu agar tidak malu dengan kondisinya. Tak hanya itu, Akemi juga memberikan kata-kata penyemangat untuknya. Dari Edo kita lalu dibawa menuju pelabuhan, yang mana Master Chiba tak bisa menemukan senjata yang diselundupkan oleh Fowler. Mereka telah memeriksa semua perahu, tapi tetap tak menemukan apapun. Kabar itu pun langsung sampai kepada Heiji Shindo. Fowler lalu membawa Heiji Shindo menuju sebuah tempat untuk memperlihatkan senjata yang berhasil dia selundupkan. Dan ternyata, senjata-senjata itu telah dimodifikasi dan disatukan dengan barang-barang lainnya, seperti lampu, jam, dan juga piano. Dengan cara itu penyelundupannya tak akan diketahui. Fowler kemudian mencabut bagiannya satu persatu, lalu menyatukannya hingga menjadi sebuah senapan. Mereka lalu menguji coba senjata itu dengan menembak beberapa sandera yang sudah disiapkan. Dan secara mengejutkan, salah satu dari sandera itu adalah Master Chiba. Fowler ternyata sudah mengetahui kalau Master Chiba hendak mencuri senjatanya. Melihat itu, Heiji Shindo hanya terpaku dan tak bisa berkata-kata lagi. Fowler lalu memperlihatkan padanya ribuan pasukan yang sudah bersiap untuk menyerang kastil Shogun. Sementara itu, Miju akhirnya berhasil menempa ulang pedangnya menjadi sebuah logam. Dia lalu memberikannya pada Master Eiji karena dia merasa masih belum layak untuk mendapatkan sebuah pedang. Miju juga akan pergi ke Edo untuk membunuh Fowler, dan jika dia berhasil kembali, Master Eiji yang akan menentukan apakah dia layak untuk menerima pedang yang terbuat dari logam tersebut. Untuk kedua kalinya Miju kembali berpisah dengan Master Eiji. Dia berangkat ke Edo bersama dengan Ringo. Kembali menuju Edo, Akemi mengundang Madam Kaji dan para pekerjanya ke kastil. Dia menawarkan emas yang sangat banyak pada Madam Kaji untuk membeli kebebasan para pekerjanya. Akemi juga menawarkan pada mereka untuk bekerja sebagai pelayan di rumahnya, tentunya dengan gaji yang sangat tinggi dan juga tempat tinggal yang sangat layak. Mendengar itu membuat mereka semua sangat senang. Melihat kebahagiaan para pekerjanya, Madam Kaji pun tak bisa lagi menahan mereka. Dia pun setuju dengan tawaran Akemi. Salah satu dari mereka tiba-tiba menangis. Selama ini dia bersikap sangat dingin pada Akemi, namun Akemi malah membalasnya dengan kebaikan. Ia lalu meminta Akemi untuk segera pergi, karena Akemi kini sedang dalam bahaya. Dia telah mendengar percakapan Fowler dan Heiji Shindo sebelumnya. Akemi lalu membawa wanita itu menemui ayahnya untuk memberitahukan rencana Fowler yang hendak menyerang keshogunan dan juga membunuh shogun beserta seluruh klan itu. Mendengar itu, sang ayah pun sangat berterima kasih padanya. Namun tiba-tiba, ayah Akemi mendorong wanita itu dari ketinggian yang seketika membuatnya tewas di saat itu juga. Dia ternyata telah mengetahui rencana Fowler dan dia ingin hal itu terjadi. Ketika Shogun bersama seluruh keluarganya sudah tewas, maka tersisa Akemi sebagai anggota klan itu yang terakhir. Dan ternyata itulah alasan sebenarnya kenapa dia menikahkan Akemi dengan putra sang Shogun, supaya dia bisa mengambil alih keshogunan menggunakan Akemi, yang kini telah resmi menjadi bagian dari klan itu. Dia lalu mengurung Akemi di sebuah ruang bawah tanah, sampai penyerangan yang dilakukan oleh Fowler berakhir. Sementara itu,
Ringo dan Akemi akhirnya sampai di Edo. Dan seperti kesepakatan mereka, Mijo akan terlebih dahulu menyelamatkan Akemi, sementara Ringo akan menunggunya untuk membawa Akemi pergi jauh dari Edo. Mijo lalu berkata, jika dirinya belum juga kembali, itu berarti kalau dia sudah gagal atau mati. Tapi Ringo sangat yakin kalau Mijo pasti bisa berhasil. Sementara di lain sisi, Fowler datang menemui Takayoshi dan juga saudaranya, sembari membawa emas yang sangat banyak. Ternyata setiap tahunnya Fowler selalu membayar upeti kepada sang shogun. Dengan demikian segala bisnisnya di Jepang akan dilancarkan. Hal itu tentunya bertentangan dengan aturan yang dibuat oleh shogun sendiri, yang mana sebelumnya dia telah melarang keberadaan orang kulit putih di Jepang. Namun kali ini Fowler sedikit kecewa, karena setiap kali pertemuan dia tak pernah bertemu dengan shogun sekalipun. Sementara itu, shogun bersama para bangsawan lainnya sedang merayakan Matsuri musim semi. Tampak Heiji Shindo juga ikut hadir di sana. Di lain sisi, Mijo akhirnya berhasil masuk ke kastil dan bertemu kembali dengan Madam Kaji. Mijo lalu memberitahukan padanya kalau Fowler akan datang untuk menyerang shogun, serta menghabisi semua anggota klan Ito. Mendengar itu membuat Madam Kaji sangat panik, mengingat kalau salah satu pekerjanya sudah mengetahui rencana itu, tapi sampai sekarang dia belum juga kembali. Mijo lalu meminta Madam Kaji dan para pekerjanya pergi jauh dari tempat itu. Sedangkan itu, Akemi masih bersembunyi di ruang bawah tanah bersama ayahnya, menunggu sampai Fowler tiba untuk menghabisi semua keluarga shogun, hingga hanya menyisakan Akemi sebagai satu-satunya anggota klan Ito yang selamat. Dan setelah itu Akemi akan menyatakan dukungannya pada sang ayah untuk menjadi shogun yang baru. Kemudian sang ayah akan membunuh Fowler supaya bisa berkuasa penuh. Tapi Akemi langsung menolak rencana tersebut. Dan tiba-tiba, seseorang menghabisi prajurit ayah Akemi yang berjaga. Dan ternyata orang itu adalah Seki. Dia lalu meminta Akemi ikut bersamanya, seraya meminta maaf pada Akemi karena telah menjerumuskannya ke dalam persekongkolan tersebut. Tentu saja sang ayah menolak Akemi dibawa pergi, namun Seki langsung mengancamnya. Akemi kemudian segera pergi meninggalkan sang ayah terkurung di tempat itu. Namun para prajurit langsung menghentikan mereka. Kini mereka pun sudah terpojok. Sampai tiba-tiba Mijo muncul membantai para prajurit itu satu persatu. Dia lalu meminta mereka untuk mengikutinya. Sementara Ringo masih menunggu kedatangan mereka. Tapi secara kebetulan dia malah bertemu dengan Taigen. Taigen berencana memberitahukan pemberontakan Fowler pada shogun. Namun yang menjadi masalahnya, dia sama sekali tak bisa mendekati shogun. Ada banyak prajurit yang berjaga, dan jika coba mendekatinya dia pasti akan tewas. Karena itulah dia membutuhkan bantuan Ringo. Tapi awalnya Ringo sangat bimbang, karena dia telah berjanji akan menunggu Mijo. Namun Taigen memperingatkannya kalau Mijo tak peduli pada siapapun selain dirinya. Dan jika dia memperingatkan shogun, Ringo akan menjadi orang yang terhormat. Perkataan itu pun akhirnya berhasil membujuk Ringo. Namun kini terdapat masalah lain. Mereka tak tahu cara masuk ke taman untuk menemui shogun. Dengan sangat nekat mereka melalui pintu depan. Namun sayang usaha mereka sia-sia. Mereka tertangkap dan tak bisa kemana-mana lagi. Tapi keberuntungan masih berpihak pada mereka. Shogun mendengar keributan yang terjadi di gerbang masuk dan juga peringatan yang diteriakkan oleh Taigen. Shogun lantas memerintahkan mereka dibawa ke hadapannya. Kepada sang shogun, Taigen memberitahukan siapa dirinya dan juga rencana Fowler, dan hendak menggulingkan shogun dengan pasukan bersenjata. Dan benar saja, apa yang dikatakan Taigen tak sekedar ucapan belaka. Dari kejauhan tampak Fowler bersama ribuan pasukannya yang perlahan mulai mendekati kastil, lengkap dengan senapan pada masing-masing prajurit. Sementara Mijo dan Akemi masih berada di kastil. Seki lalu memberikan sejumlah emas pada Akemi. Ia meminta Akemi menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Dari kejauhan terdengar trompet peringatan berbunyi. Satu persatu gerbang masuk ke kastil mulai ditutup. Shogun lalu memerintahkan semua prajuritnya untuk menahan Fowler bersama pasukannya. Sementara atas jasa Taigen, Shogun mengangkatnya sebagai samurai yang akan mendampinginya.
Mereka lalu pergi berlindung ke dalam kastil. Sesaat kemudian Fowler bersama pasukannya tiba di gerbang pertama. Mereka pun langsung dihadang oleh para prajurit penjaga dengan para pemanah yang sudah siaga di menara. Namun mereka semua bukanlah tandingan bagi senapan Fowler. Hanya dalam sekali serangan, semua prajurit yang menjaga gerbang itu berhasil ditumbangkan. Satu gerbang sudah dilewati. Kini mereka menuju gerbang kedua. Dan sama seperti sebelumnya, prajurit yang berjaga di gerbang itu dengan mudahnya dibantai. Hal yang serupa juga terjadi pada gerbang ketiga. Hingga akhirnya sampai pada gerbang keempat. Sang kapten pasukan keshogunan pun sangat yakin kalau gerbang keempat tak akan bisa ditembus. Di saat itulah Heiji Shindo melakukan tugasnya. Dia membunuh sang kapten dan juga semua prajurit yang berjaga, lalu membukakan gerbang yang keempat untuk Fowler. Akhirnya mereka pun sampai pada gerbang terakhir, yang hanya dijaga oleh beberapa orang prajurit. Prajurit Fowler pun langsung menghabisi mereka semua. Dengan perasaan yang sangat cemas, Shogun menanti apa yang akan mendatanginya. Mereka pun bersiap dengan katana mereka masing-masing. Sampai akhirnya Fowler bersama pasukannya muncul di hadapan mereka. Namun Shogun sama sekali tak takut padanya. Dia menantang Fowler berduel pedang secara terhormat. Tapi Fowler menolaknya dan langsung membunuh Shogun di hadapan mereka semua. Fowler lalu memberikan pilihan pada mereka untuk tunduk padanya atau mati di saat itu juga. Sebagai peringatan, ia lalu hendak membunuh kedua putra Shogun. Namun tiba-tiba Miju muncul dan langsung mencegahnya. Dengan sangat murka, Fowler memerintahkan prajuritnya untuk membunuh Miju. Tapi Miju dan Taigen bisa menghabisi mereka semua. Fowler kemudian mencoba kabur dari tempat itu. Sementara Taigen menemukan Heiji Shindo yang berpura-pura tewas. Tanpa belas kasihan, dia pun langsung membunuhnya. Sementara Miju sedang bertarung melawan Fowler. Sesaat berselang Taigen datang untuk membantunya. Secara bersama-sama mereka menyerang Fowler. Tapi Fowler masih cukup kuat untuk mereka hadapi. Taigen pun sampai terluka parah akibat serangan dari Fowler. Miju lantas meminta Taigen pergi dari tempat itu dan mencari Akemi yang telah berhasil keluar dari kastil. Sementara dia yang akan menghadapi Fowler seorang diri. Miju lalu pergi mencari Fowler yang sedang bersembunyi. Dan tiba-tiba Fowler muncul dari dalam kegelapan menyerangnya. Tapi lagi-lagi Fowler mencoba kabur darinya. Miju pun tidak membiarkannya dan langsung membakar pintu keluar. Dengan semua rasa amarahnya, dia kemudian menyerang Fowler. Sementara itu, kebakaran yang terjadi di kastil mulai menyebar kemana-mana, yang membuat semua pasukan Fowler lari terbirit-birit. Di waktu yang sama, Akemi dan Seke berhasil keluar dari dalam kastil. Namun tiba-tiba Akemi berhenti ketika melihat prajurit Fowler yang hendak melewati gerbang. Dia lalu meminta bantuan Seki untuk menahan mereka agar tidak keluar. Dengan pedangnya, Seki lalu mengganjal pintu besar itu, membiarkan mereka tewas terbakar di dalam kastil. Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan senapan. Ketika berbalik, Akemi melihat Seki yang sudah tergeletak tidak berdaya. Seki lalu meminta Akemi untuk segera pergi, karena dia sudah bebas sekarang. Pada saat-saat terakhirnya, Seki lalu mengaku dia berharap suatu saat nanti Jepang berada di bawah kepemimpinan Akemi. Dan setelah mengatakan itu, Seki pun menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu, tampak keluarga Shogun yang berhasil kabur melalui jalan rahasia. Kebakaran yang terjadi di kastil pun sudah menyebar ke seluruh kota. Di lain sisi, Taigen akhirnya bertemu dengan Akemi. Taigen lalu mengajak Akemi untuk pergi jauh dari tempat itu dan memulai kembali hubungan mereka. Namun secara mengejutkan Akemi menolaknya. Kali ini dia tak mau kabur lagi dan memutuskan untuk tinggal di Edo. Sebab kini dia sudah tahu apa yang diinginkannya. Sedangkan Miju dan Fowler masih bertarung satu sama lain. Dengan tubuh besarnya, Fowler memeluk Miju, kemudian hendak meremukkan tubuhnya. Pada saat yang sama, Fowler akhirnya menyadari
kalau Miju ternyata adalah seorang wanita. Hal itu membuat Miju dibakar rasa amarah. Dia pun langsung melepaskan diri dan dengan sangat brutal menyerang Fowler secara bertubi-tubi sampai membuat Fowler tidak berdaya. Kendati demikian, Fowler masih bisa tertawa. Miju lalu bertanya padanya, di mana keberadaan dua orang kulit putih lainnya. Tentunya dengan sebuah pisau di leher Fowler sebagai ancaman. Fowler lantas berkata kalau Miju tak akan bisa menemukan mereka tanpa dirinya. Tapi Miju yakin bisa menemukan mereka, sama seperti dia menemukan Fowler dan juga Violet yang sudah dia bunuh terlebih dahulu. Fowler lalu menjelaskan kalau keberadaan Rutledge dan Skeffington sangat tersembunyi dan mereka juga lebih buruk dari Fowler, yang mana mereka sangat kaya dari hasil memperdagangkan wanita. Fowler kemudian memancing Miju untuk ingin mengetahui siapa mereka, orang yang telah coba membakarnya hidup-hidup dan juga yang telah membunuh ibunya. Dan ternyata wanita yang dari kecil merawat Miju bukanlah ibunya, melainkan seorang pelayan yang dibayar untuk menyembunyikannya. Fowler lalu meyakinkan Miju kalau hanya dia yang bisa membawa Miju pada mereka berdua, karena mereka berada di tempat yang tidak diketahui oleh Miju, dan tempat itu bernama London. Scene lalu berganti. Kedua putra Shogun dan ibu mereka berhasil selamat. Tampak di hadapan mereka seluruh Edo yang telah berubah menjadi arang. Sesaat kemudian Akemi mendatangi mereka dan memberitahukan kalau ayahnya juga berhasil selamat. Sifat Akemi kini telah berubah semenjak kematian Seki. Sementara Ringo kembali ke pondok Master Eiji, lalu memberitahukan kalau Miju tak berhasil selamat. Hal itu membuat Ringo sangat bersedih. Namun tidak dengan Master Eiji. Baginya masih ada kemungkinan kalau Miju berhasil selamat, dan mereka bisa menunggu sampai kapanpun. Sedangkan itu, tampak Miju berada di sebuah kapal bersama dengan Fowler, yang mana mereka berlayar menuju sebuah tempat. Baiklah teman-teman, sampai di sini alur cerita Blue Eye Samurai season yang pertama. Sebuah akhir cerita yang sangat epik. Kita diperlihatkan sebuah cerita yang sangat kompleks dan juga saling berkaitan. Bagaimana misi balas dendam Miju berhasil menghentikan rencana Fowler yang hendak menggulingkan Shogun dari tahtanya. Begitu pula dengan ayah Akemi yang hendak mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Namun ada yang sedikit mengganjal pada series ini. Tidak diperlihatkan bagaimana Miju membunuh Violet, orang kulit putih pertama yang berhasil ditemukannya. Tapi kita nantikan saja apa yang terjadi pada season kedua nanti, yang pastinya ceritanya akan lebih seru lagi. Baiklah teman-teman, sampai di sini video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh klik tombol subscribe dan juga lonceng notifikasinya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Saya pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya.